Yo guys, kembali lagi. So ya, apa kabar kalian? Gue Puspa dan pada kesempatan kali ini gue pengen kembali ngelanjutin video konten gue kemarin tentang materi HTML. Kemarin kita udah belajar tentang pengertian dan text editor HTML, dan ya sekarang kita bakal lanjut lagi materinya di video kali ini. Sebelum itu gue kasih tahu kalau di konten kali ini gue bakal mulai ngeliatin kayak kalian codingannya secara langsung, dan gue kasih tahu juga di sini gue bakal pakai text editor Visual Studio Code. Jadi kalian mungkin kalau yang pakai Sublime Text atau Notepad yang kemarin gue kasih tahu mungkin akan agak berbeda gitu dari UI-nya atau dari tampilannya, tapi intinya isi pemrogramannya sama. Dan ya kita langsung aja mulai, oke? Tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke videonya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang tag, elemen, dan atribut dalam HTML. Nah, apa itu tag? Tag merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML yang ditulis seperti paragraf dan lainnya. Kita bisa anggap kalau tag ini tuh kayak komen atau sebelang fungsi yang ada di dalam HTML. Simpelnya seperti ini. Penulisan tag itu kayak gini ya, kalau kalian pengen tahu. Kalau kalian lihat, dimana pertama itu tagnya ada di dua sisi. Jadi penulisan tag di HTML itu pasti seperti ini. Awal di sebelah pasti akan ada tag pembukanya di sebelah kiri, dan lalu ada tag penutupnya di sebelah kanan. Ngebedainnya ya lihat aja. Kalau yang pembuka itu nggak ada slash, kalau yang penutup ada slashnya. Lalu yang tulisan objek diisi itu adalah isi dari tagnya gitu. Nanti kita bahas. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa jenis tag ya. Tag yang gue tahu, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Tapi ini adalah beberapa yang gue pahami dan gue tahu. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas tag-tag yang dikasih kotak warna hijau. Untuk yang warna merah nanti gue bahas lagi di lain waktu, tapi intinya yang hijau dulu gue bakal bahas, oke? Sama juga ada tambahan itu. Oke. Ini adalah beberapa list tag yang akan kita bahas, yaitu doctype, head, body, title, H1 sampai H6, P, kode, code, format text, BR, dan paling bawah itu. Kita bakal bahas dulu yang paling pertama. Kita bakal bahas dari nomor 1 sampai 3. Kenapa kita langsung bahas 3 itu? Itu semua dikarenakan 3 tag ini itu merupakan tag utama dalam HTML. Intinya di dalam HTML kalau nggak ada tag ini, program kalian nggak bisa jalan dan nggak akan ada yang namanya HTML. Emang apa sih fungsinya? Fungsinya yang pertama untuk type HTML itu untuk mendefinisikan tipe dokumen. Head itu untuk bagian kepala atau awal dokumennya kayak judul dan yang lainnya. Lalu body itu bagian atau badan atau isi dari dokumennya kayak isi pemrograman seperti apa. Oh ya, gue lupa untuk doctype itu ya kayak pokoknya seperti apa tipe dokumen yang kita gunakan. Karena sekarang kita belajar HTML, berarti tipe dokumennya HTML. Itu aja simpelnya. Kita bakal coba lihat dalam secara langsung di pemrogramannya. Ya, di sini gue bisa bilang udah bikin pemrograman ya, udah ada sini contoh-contohnya. Tapi gue bakal bikin lagi aja biar kalian lebih paham gitu. Intinya kalau kalian pakai Visual Studio Code, tampilannya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian baru download, kalian langsung klik aja ctrln, atau kalian langsung klik yang file ini dan new file. Pilih text file built-in dan beres. Nah, tapi tunggu, belum beres sampai sini sebenarnya. Kita baru beres sampai ada di sini. Langkah selanjutnya kita tinggal klik select language yang sebelah sini, atau kita klik plain text yang ada di sini. Sama aja. Tapi biar gampang kita klik yang select language. Dan karena kita sekarang itu lagi ngebahas HTML, kita bakal pilih yang HTML. Atau kita cari saja HTML. Kalau misalkan dokumennya sudah ada tanda ini, berarti sudah gitu. Ini sudah file dengan tipe dokumen HTML.
kita langsung aja save ya, biar nggak hilang ya, jaga-jaga aja. Kita save dan ya, karena tadi kan gue sudah bilang kalau yang doctype, head, body ini itu adalah yang paling penting kan. HTML itu harus diawali dengan 3 tag ini. Nah, untuk penulisannya gimana? Sebenarnya kan bisa nulis secara manual ya, tapi ada cara yang lebih praktisnya, dimana kalian tinggal klik tanda seru sekali dan klik enter. Nah, bisa kalian lihat kan sini ada doctype HTML, head, dan body. Nah, tapi terus untuk yang meta charset, meta name, title, HTML yang lain ini apa? Nah, itu mah nggak usah dipikirin, hapus saja lah biar nggak menuhin tempat. Intinya ya inilah, awal mula HTML berasal dari 3 tag ini. Jadi 3 tag ini tuh penting banget. Oh iya, seperti yang gue bilang tadi juga, tag itu ada pembuka dan penutup kan, seperti ini. Jadi intinya ya ada satu tag pembuka dan penutup. Ngebedainnya itu cuma yang pakai slash aja. Jadi ya kalau misalkan kalian udah tulis gini, ya kalian tinggal copy, tinggal kalian paste, dan slash sekali udah penutup tuh beres. Nah, oke. Itu untuk doctype, head, dan body. Kita lanjut lagi ke title. Title seperti namanya itu untuk membuat judul halaman. Nah, judul halaman tadi kan kita lihat pembukanya, tag pembukanya title itu kan. Berarti kita tulis saja title. Tarah. Langsung kan. Kalau di Visual Studio Code mah langsung ada otomatis penutupnya. Jadi kita nggak harus bikin penutupnya secara manual. Jadi kita tinggal tulis pembuka tagnya, langsung ada penutup tagnya. Gitu. Setelah ini kita langsung masukin title. Kita tulis aja web coba ya kayak gini. Dan ya di sini untuk bisa ngelihat hasilnya kayak gimana, kita untuk atau ngeran ya, kita bisa klik F5 aja biar praktis ya, karena kalau secara manual tuh rada ribet. Jadi ya kita klik aja F5 dan darah seperti ini. Memang belum ada apa-apa dan nah, jadi ya ketika kalian klik F5 langsung ke compile seperti ini. Sebenarnya nanti bakal ada pilihan Chrome atau Edge, tapi ya mendingan Chrome aja lah intinya. Pokoknya kalau begini itu Chrome aja karena lebih bagus Chrome gitu. Gini. Yang title itu di mana sih? Kenapa kosong? Yang title itu ada di atas sini. Nah, ini yang halaman, nama halaman itu, title halaman itu. Gitu. Judul halamannya di sini. Web coba-coba gitu. Oke, untuk title seperti itu ya, simple. Lanjut kita bakal bahas tentang heading. Heading ini tuh mungkin kalian familiar dengan kata heading, itu dari makalah. Kalau mungkin kalian pernah bikin makalah atau mungkin skripsi kayak gitu, intinya ya heading gitu, untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Di dalam HTML juga ada heading dan maksimal, gue gak tahu sih ada maksimalnya atau enggak, tapi setahu gue heading di HTML itu ada 6, 1 sampai 6 gitu, dan penulisannya seperti ini. Di sini gue udah ada contohnya ya, ini udah gue bikin programnya, pemrogramannya, jadi nggak usah ribet nulis secara manual. Jadi gue sini bakal copy aja, karena ya kerjaan, karena ya biar lebih gampang aja gitu, biar lebih praktis sama banyak gitulah. Nah, kita bisa lihat kan dimana tag pembukanya itu H1, lalu penutupnya juga H1 juga, dan ada slash, lalu ada H2, 3, 4, 5, 6 gitu. Gue gak tahu ada heading yang lebih dari 6 atau enggak, tapi gue taunya ada 6. Nah, biar kita tahu seperti apa penampakannya, kita langsung klik aja F5 dan ini dia. Yang paling atas itu heading 1, di bawahnya heading 2, di bawahnya lagi 3, 4, 5, sampai 6 gitu. Ya ini mah heading kayak biasa lah. Ini biasanya buat judul, ya judul banget gitu. Simpelnya gitu aja. Lalu kita lanjut, kita akan ngebahas tentang paragraf. Nah, paragraf ini itu
ya seperti namanya paragraf. Untuk membuat paragraf kita dapat menggunakan tag P. Nah, tag P itu apa sih? Jadi tag P itu kalau kita klik sini seperti ini, P, boom, kayak gini ya. Nah, ini tuh tag yang biasanya digunakan itu kalau misalkan kan pengen ngasih tulisan yang banyak atau saya bilang kayak berparagraf gitu, pakai tag ini itu. Ini gue ada teksnya lorem ipsum biasa. Gue memang sering pakai ini ya, udah sering lihat kalimat itu paragraf ini. Jadi ya lorem ipsum seperti ini, dan dari sini kita langsung aja F5 dan kita lihat seperti apa. Nah, intinya ya kayak paragraf aja. Untuk bikin tulisan itu jadi berparagraf ya seperti ini. Dimana kan lihat panjang sampai sini, nggak cukup ke bawah kayak gitu. Saya bisa lebih panjang lagi, kayak misalkan gue tambahin lagi gitu, terus sini lalu gue tambahin lagi kayak gini, lalu sini gue F5 lagi, lihat kan. Nah, intinya kayak paragraf biasa aja gitu. Oke, kita bakal lanjut lagi. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang ini. Nah, kode. Sebenarnya P dan kodenya itu sama aja, tapi yang membedakannya itu adalah ya dari sini aja kelihatan ya kayak gimana perbedaannya. Jadi paragraf, jadi kalau pakai tag paragraf atau yang P itu biasa tulisannya paling jelas itu yang kelihatan adalah fontnya. Kalau yang P itu itu fontnya adalah Times New Roman kalau kita lihat ya biasa, ini defaultnya. Tapi kalau yang code itu adalah font yang biasanya digunakan untuk code gitu, untuk misalkan website yang ngebahas tentang coding gitu. Kalau kalian cari juga memang bahasanya gini kan. Dan kalau misalkan kalian lihat aja gitu di chat GPT, lalu kalian suruh dia bikin program kayak gitu, dia pasti bakal pakai bahasanya nih, karena ya ini adalah font atau sebelang tag yang dikhususkan untuk tulisan-tulisan coding gitu. Seperti namanya code, berarti khusus untuk code gitu, untuk pemrograman kayak gitu. Simpelnya gitu aja. Untuk yang code ini, yang penulisannya sama aja kayak gitu ya, itu aja. Banyak banget ini. Nah, kita lanjut, kita bakal membahas format teks. Format teks ini tuh seperti namanya format teks. Jadi ya ini itu adalah yang mengubah atau saya bilang yang memodifikasi dari teks-teks yang ada di HTML. Ada banyak, dan sini gue bakal bahas satu-satu, nggak bahas satu-satu tapi ya intinya adalah gitu. Nah, ini gue udah ada ya programnya, sintaks, jadi ya kan santai aja, nggak usah nunggu lama. Jadi kita langsung aja klik dan boom. Ini adalah untuk format teks. Seperti apa sih? Kita langsung F5 dan tanda bawah. Nah, sorry, ada kesalahan di sini. Dan F5. Nah, biar gampang nih bahasnya. Nah, untuk yang paling atas B ya, B itu untuk bold. Ini format teks tebal, bold seperti namanya B biasa. Lalu I itu italic, A, U itu underline, lalu itu sama aja kayak italic gitu. Lalu ada juga small yang tulisannya jadi small. Lalu yang format strong itu ya jadi lebih sama aja sih sebenarnya kayak bold gitu. Lalu ada juga text sub itu ya jadi ada di bawah, gitu teksnya, mentok paling bawah. Kalau sub itu mentok paling atas gitu. Lalu ada juga format ins, lalu ada juga del yang garis coret gitu. Lalu
text mark, jadi ada mark warnanya kayak gitu, kayak stabilo lah intinya. Itulah untuk format teks. Oke, simple. Oh ya, sini bisa kalian screenshot aja bebas, sama yang tadi juga sorry. Nah nih, bisa kalian screenshot juga bebas atau gimana terserah, tapi intinya ini untuk jenis tag-tagnya, dan ini untuk yang format teksnya gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita bakal ngebahas baris baru. Mungkin kalian ngeliat di sebelah sini ya, itu ada kayak tag yang anomali gitu. Ini tag apa sih, kenapa tiba-tiba ada ini? Sama tadi mungkin kalian ngeliat gue masukin ini nih, apa sih ini? Nah, simpelnya tag BR ini, BR slash ini itu adalah tag yang digunakan untuk membuat baris baru atau enter. Kayak gini aja. Nah, untuk buat kayak gitu di HTML ya, untuk bisa kelihatan gitu, kita nggak bisa cuma enter biasa kayak gini, karena ya sama aja gitu, nggak akan ada space kayak gitu. Tapi kalau misalkan pengen ada space kayak tadi, kita pakai BR. Kayak misalkan tadi nih, kalau misalkan gua ini, misalkan yang ini gua hapus, maka penampakannya bakal kayak gini tuh kan. Yang format teks tebal ini malah ada di bagian apa sih, yang kode gitu, yang lorem ipsum kode. Lalu ini juga nggak ada space nya gitu di bawah, dan intinya jelek kan. Nah, makanya pas kayak gini di akhiran di kode ini ya, itu penting banget buat dikasih BR kayak gini, bagusnya 2 kali gitu. Dan juga di tiap-tiap ini juga dikasih BR gitu. Kenapa? Itu semua dilakukan agar ada space di antar tulisannya, di antar teksnya. Jadi nggak bakal nutup, nggak bakal rapet kayak gitu. Biar ada space-nya aja intinya gitu tuh. Ada space-nya kan. Kalau ini kan nggak ada ya gitu ya, karena memang otomatis itu. Tapi kalau mau ada space-nya ya pakai BR slash gitu, simple aja. Lalu selanjutnya adalah yang ini, komentar. Oke, sorry untuk ini ada kesalahan teknis ya, gue lupa buat ngubah ini, tapi bukan itu artinya. Oke, intinya komentar dengan tanda ini itu berguna untuk memberikan sebuah keterangan yang gak bakal bisa dilihat ketika di run. Kalau misalkan di sini yang sudah gue buat sebelumnya ada tulisan heading, paragraf, kode gitu kan, tapi pas gue run, gue compile filenya, gak ada kan tulisan heading, paragraf, kode, format teks, gak ada kan. Itu semua karena ya ini tuh dipakai diberikan tag keterangan atau komentar gitu. Cara bikinnya gimana? Gampang, kalian cuma tinggal tanda ini, lalu tanda seru, dan strip 2 kali, tuh, dan 2. Nah langsung, kalau udah kayak gini langsung jadi, dan kita tulis aja apa aja, kayak aku suka bla 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 gitu ya. Langsung kita compile aja dan gak ada. Padahal ini paling bawah loh, paling bawah, dan gak ada apa-apa kan. Nah intinya ya, yang tag komentar ini tuh biasanya digunakan buat biar rapi aja gitu tulisan di pemrogramannya, dan penanda aja gitu simpelnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah komentar kita bakal ngebahas tentang, oh iya, di sini tadi kan kita udah ngebahas tag ya, dan juga tag-tag lainnya, penjelasan yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke bagian elemen. Apa itu elemen? Elemen pada HTML merupakan isi atau objek yang berada di tag. Dari namanya aja gampang. Contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat yang di garis bawahi warna merah ini. Nah, uji coba itu adalah elemennya. Kenapa? Karena uji coba ini itu berada di dalam sebuah tag. Tag yang kita maksud di sini adalah tag title. Kita lihat tag title. Ada pembuka dan ada penutup. Nah, di dalamnya ada tulisan uji coba. Nah, elemen di tag ini adalah uji coba. Jadi gitu.
intinya tag itu adalah yang ada di luar, dan biasanya itu tulisannya sama ya antara awal dan akhir, buka dan penutup gitu. Dan yang di tengah-tengah atau isinya itu disebut elemen yang di garis bawah ini gitu. Simpelnya gitu aja elemen. Selanjutnya atribut. Apa itu atribut? Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Tag pembuka, ingat. Atribut biasanya memiliki dua bagian, yaitu nama dan nilai, yang ditulis name, value gitu. Name sama dengan tanda kutip, value tanda kutip gitu. Lalu kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di bawah sini yang tag heading 2 ini diberikan atribut yang bernama align sama dengan, lalu diberikan nilai dari atributnya yaitu center gitu. sorry center, dan lalu isi atau elemen dari tagnya, lalu tag penutupnya. Nah, biar gampang kita langsung aja coba di sini ya, karena tadi di heading kita di heading juga. Jadi itu tulisannya adalah align kan. Nah, align ini itu adalah nama dari atributnya, nama atributnya ya, name. Lalu sama dengan, dan tuh langsung ada tanda kutip kan. Kita ini langsung masukin aja. Tadi kan center. Center ini itu adalah value dari atributnya, atribut si align ini. Dan nanti ketika kita run, penampakannya jadi gini. Yang hello world ini atau yang heading 1 ini jadi ada di tengah, karena ya memang gitu, align center di tengah. Bisa juga yang lain, misalnya kalian pengen ada di sebelah kanan, ya kalian tinggal kasih aja gitu di sini align, kita ganti jadi RIGHT gitu, right. Lalu ketika coba kita compile ada sebelah kanan gitu. Itulah untuk atribut simple kayak gitu. Sebenarnya bukan align aja ya, atribut itu masih ada banyak banget, tapi ya yang kita sekarang bakal pelajari ya yang align dulu aja. Untuk yang lainnya nanti kita bahas ya di lain waktu. Dan selanjutnya adalah ya segitu. Jadi ya sekian dari video gua kali ini ya. Semoga kalian paham sama materinya, dan ya maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dari presentasinya. Tapi intinya ya di sini gue bikin video ini itu untuk sharing, dan juga di sini gue bilang sekali lagi, gue juga masih belajar. Gue bukan seorang expert atau yang lainnya. Gue juga sini masih belajar, dan masih banyak gitu hal yang belum gue tahu. Tapi intinya di sini di video kayak gini gue pengen kita sharing aja. Bebas dari mana aja, dari kolom komentar atau dari video pun secara langsung bebas. Intinya kita belajar bareng dan kita pahami bareng. Oke. Baiklah, segitu saja untuk video kali ini. Gua Puspa, dan ya sampai jumpa lagi. Bye.